Salam, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 671 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 16 Desember 2022 tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Alan ido au manaun na porsuk pola tarrate song siulah aja haton, aladang tarrate anggo hata ni dewata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan tentang bagaimana perkembangan penyebaran agama Kristen, penyebaran Injil ke seluruh dunia, dikatakan dengan istilah semakin dibabat, semakin merambat. Yang menyatakan bahwa pemberitaan Injil bukanlah hasil usaha manusia semata-mata. Tetapi pemberitaan Injil adalah karya Roh Kudus melalui orang-orang percaya. Dunia sering memenjarakan para misionaris, para pemberita Injil dengan maksud supaya pemberitaan Injil itu berhenti. Tetapi di balik itu semuanya, seperti yang dikatakan pada waktu Paulus dipenjarakan dengan maksud bahwa semua orang akan takut untuk memberitakan Injil, maka Injil pengikut Kristus akan sirna dari dunia ini. Apa yang terjadi? Kalangan istana menjadi percaya dan mau dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dengan maksud supaya orang Kristen takut, pemberitaan Injil berhenti, tapi apa yang terjadi? Semakin banyak orang yang berharap dan bahkan mau menderita hanya karena Injil. Ketika banyak orang Kristen disiksa oleh penguasa Roma, bukan berarti bahwa kekristenan itu sempurna, sirna, tetapi dikatakan bahwa kekristenan semakin menjadi-jadi. Saudara-saudara kasih oleh Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Paulus mengingatkan Timotius yang dianggapnya sebagai anak rohaninya, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang disebut dengan pengikut Kristus, maka dia mau ikut menderita demi Kristus.
Ikut menderita artinya dia mampu untuk melatih dirinya bukan hanya mengandalkan kekuatannya, tetapi dia akan senantiasa berhubungan dengan Kristus itu. Ada kekuatan yang memberikan semangat kepada orang Kristen, yaitu dengan mengingat Kristus yang sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga, yang akan kembali lagi untuk membawa orang-orang percaya supaya dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang memberikan sukacita, itulah yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada orang Kristen untuk ikut menderita, yaitu kita mampu bertahan karena Kristus yang kita sembah adalah Tuhan pemilik kehidupan itu sendiri. Dunia tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa kepada kita. Dikatakan oleh Paulus, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Rencana manusia tidak akan mampu untuk membelenggu firman Tuhan. Rencana manusia, kejahatan manusia, dosa manusia tidak akan mampu untuk menghambat kerajaan Allah terjadi di dunia ini. Tetapi kita diingatkan supaya kita ikut menderita. Kita jangan kalah dikarenakan oleh penderitaan-penderitaan. Iblis akan berusaha, dunia ini akan memberikan banyak tantangan kepada kita, banyak hambatan kepada kita, tapi orang percaya dia akan selalu mengandalkan kuasa Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kuasa Kristus yang hidup kekal selama-lamanya. Itu yang akan memampukan kita. Dan ingatlah, jangan pernah berhenti untuk memberitakan firman, karena firman itu akan tetap berjalan, akan mengalir seperti yang diberitakan oleh Yesus sampai ke ujung dunia, sampai kepada segenap makhluk. Beritakanlah Injil dan ikutlah menderita sebagai pasukan Kristus yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah prajurit Kristus yang harus ikut menderita karena pemberitaan firman Tuhan untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bukan mengandalkan kemampuan kami karena kami tidak akan mampu untuk melawan si jahat, tapi Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, menguatkan kami, dan juga membangkitkan kami untuk hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, lakukanlah pekerjaanmu dengan senantiasa dengan penuh kebaikan, kebenaran, dan ikutlah menderita karena Kristus. Salam.